Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One.com. Berita One News International hari ini bakal membahas Rusia dikabarkan akan menguji coba rudal nuklir 9M730 Burezhnev, senjata yang dijuluki Chernobyl, terbang dan disebut sebagai kiamat tak terbendung. Informasi ini mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Informasi lainnya adalah menjelang pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska, Presiden Rusia Vladimir Putin mengintensifkan diplomasi dengan menghubungi para pemimpin kunci Global South, termasuk anggota BRICS, untuk membangun dukungan terkait perang Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 11 Agustus menyatakan tidak ada tanda-tanda bahwa Rusia akan mengakhiri serangannya di Ukraina. Ia mengatakan yang terjadi malah sebaliknya, yakni Rusia memindahkan pasukan untuk melancarkan operasi ofensif baru. Tak hanya itu, Zelensky juga menegaskan bahwa Rusia hanya ingin membeli waktu, bukan mengakhiri perang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus di Alaska. Tujuan dari pertemuan keduanya adalah membahas akhir perang antara Rusia dan Ukraina. Trump mengatakan akan merundingkan kesepakatan gencatan senjata yang berpotensi mengakhiri konflik yang berlangsung selama 3,5 tahun terakhir. Namun, ia mengisyaratkan kesepakatan tersebut mungkin melibatkan pertukaran wilayah yang bisa membuat Ukraina menyerahkan sebagian besar lahannya. Pertemuan antara Trump dengan Putin telah dikonfirmasi oleh pihak Kremlin. Nasihat Putin, Yuri Usakov, menyebutkan pembicaraan akan berfokus pada opsi penyelesaian damai jangka panjang meski prosesnya sulit. Menanggapi wacana itu, Zelensky menegaskan Ukraina tidak dapat melanggar konstitusinya terkait masalah wilayah. Dengan tegas, Zelensky mengatakan bahwa rakyat Ukraina tidak akan memberikan tanah mereka kepada penjajah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan wilayah Donbas kepada Rusia. Menurutnya, meninggalkan Donbas berarti memberi peluang bagi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulai perang ketiga di Ukraina. Zelensky menyebut Donbas sebagai batu loncatan Rusia untuk melancarkan serangan baru di masa mendatang.
Peringatan ini ia sampaikan menjelang pertemuan antara Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska pada Jumat. Putin diperkirakan akan menuntut wilayah Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan damai. Sebagian besar laporan menyebut bahwa tuntutan itu termasuk penarikan pasukan Ukraina dari seluruh wilayah Donbas. Zelensky menolak tegas dan menegaskan bahwa ia tidak berhak menyerahkan tanah negaranya. Ia memperingatkan bahwa mundur dari Donbas akan membuka jalan bagi Rusia untuk menyiapkan serangan baru. Pejabat militer Ukraina menyatakan bahwa Rusia sedang membangun kekuatan untuk melancarkan serangan yang diperkirakan siap pada September. Zelensky mengaku belum mendengar satupun usulan yang bisa menjamin perang tidak akan dimulai kembali. Konflik ini merupakan kelanjutan dari invasi besar-besaran Rusia sejak Februari 2022, setelah sebelumnya pada 2014 mencaplok Crimea secara ilegal. Rusia dikabarkan akan menguji coba rudal nuklir 9M730 Burezhnesny, senjata yang dijuluki Chernobyl terbang dan disebut sebagai kiamat tak terbendung. Informasi ini mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia III. Rencana uji coba rudal tersebut dilaporkan akan berlangsung di Kepulauan Novaya Zemlya. Berdasarkan citra satelit terbaru, sedikitnya 4 kapal Rusia yang sebelumnya berlabuh di dekat lokasi kini bergerak ke posisi observasi Laut Barents bagian timur. Aktivitas ini dinilai sebagai prosedur standar untuk uji coba rudal berskala besar. Otoritas penerbangan Rusia juga mengeluarkan pemberitahuan kepada para penerbang yang mencangkup wilayah udara seluas 40.000 km persegi di atas Novaya Zemlya. Pemberitahuan itu berlaku mulai 7 Agustus 2025 pukul 20 waktu setempat hingga Selasa malam 12 Agustus 2025 sebagaimana dilansir Let Bible. Rudal Burezhnesny
pertama kali diumumkan Presiden Vladimir Putin pada 2018. Saat itu, ia menyebutnya sebagai rudal jelajah bertenaga nuklir yang tak terkalahkan dengan jangkauan hampir tanpa batas dan kemampuan menghindari sistem pertahanan rudal Amerika Serikat. Namun, sejumlah pakar barat meragukan klaim tersebut. Menilai senjata itu tidak memberikan keunggulan baru bagi Moskow serta berpotensi menimbulkan kecelakaan yang dapat melepaskan radiasi. Catatan uji coba rudal ini juga dinilai buruk. Menurut Nuclear Threat Initiative, sejak 2016, Burevestnik telah menjalani setidaknya 13 kali uji coba, namun hanya 2 di antaranya yang dinilai berhasil sebagian. Detail teknis rudal tersebut masih minim diketahui publik. Putin hanya menyebut senjata ini dirancang untuk terbang rendah dengan lintasan yang sulit diprediksi. Seorang pakar nuklir bahkan menilai Burevestnik sebagai sistem senjata yang sangat bodoh karena justru dapat menimbulkan ancaman bagi Rusia sendiri. Pengumuman resmi dari Gedung Putih menempatkan Anchorage, kota terbesar di Alaska, sebagai lokasi pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, Trump hanya menyebut pertemuan itu akan berlangsung di negara bagian terbesar Amerika Serikat tanpa menyebut lokasi pasti. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan sejumlah lokasi sempat dipertimbangkan sebelum akhirnya Anchorage dipilih. Trump disebut merasa terhormat bisa menjadi tuan rumah di wilayah Amerika dan menyambut kehadiran Putin. Menurut Leavitt, agenda lengkap untuk hari itu masih dalam penyusunan, sementara koordinasi dengan pihak Rusia terus berjalan. Dari Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dikabarkan telah berbicara lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio untuk membahas berbagai aspek pertemuan, meski rincian pembicaraan belum diungkap. Leavitt tidak menutup kemungkinan Trump akan melakukan kunjungan balasan ke Rusia di kemudian hari. Leavitt menjelaskan, Trump ingin memanfaatkan pertemuan ini untuk pemahaman bersama dalam mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ide pertemuan muncul dari permintaan langsung Putin yang disampaikan lewat utusan khusus Steve Witkoff usai perundingan 3 jam di Moskow pekan lalu. Trump juga mempertimbangkan pertemuan 3 pihak dengan melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Namun, Zelensky bersama sejumlah pemimpin Eropa Barat dan pejabat Uni Eropa menegaskan bahwa Kiev harus terlibat langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait penyelesaian konflik. Putin sendiri menyatakan tidak menolak bertemu Zelensky, tetapi menekankan perlunya kondisi tertentu agar pertemuan itu bisa terjadi. Moskow menuding Zelensky gagal memenuhi janji dan justru memperpanjang konflik. Kremlin juga meragukan kemampuan Zelensky menandatangani perjanjian yang mengikat, mengingat masa jabatannya berakhir tahun lalu dan pemilu belum digelar karena alasan darurat militer. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas pengembangan hubungan bilateral dalam kerangka perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani tahun lalu. KRT menyebut kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama di masa depan tanpa menyinggung rencana pertemuan puncak Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska pekan ini. Kremlin mengatakan Putin telah memberi penjelasan kepada Kim terkait rencana pertemuan tersebut saat panggilan berlangsung pada Selasa, 12 Agustus 2025. Kemudian Putin menyampaikan apresiasi atas bantuan Korea Utara dalam membebaskan wilayah Kursk di Rusia Barat dalam perang melawan Ukraina, serta memuji keberanian, kepahlawanan, dan semangat pengorbanan pasukan tentara rakyat Korea. Berdasarkan penilaian intelijen Korea Selatan, Korea Utara telah mengirim lebih dari 10.000 tentaranya untuk mendukung kampanye militer Rusia di wilayah barat Rusia dalam konflik Ukraina dan diyakini tengah merencanakan pengiriman gelombang pasukan berikutnya. Menjelang pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska, Presiden Rusia Vladimir Putin mengintensifkan diplomasi dengan menghubungi para pemimpin kunci Global South, termasuk anggota BRICS untuk membangun dukungan terkait perang Rusia-Ukraina. Setelah bertemu utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara Global South. Mereka antara lain Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Brazil Lula da Silva. Menurut laporan Sputnik, para pemimpin tersebut mendapatkan pengarahan langsung mengenai perkembangan terbaru perundingan yang tengah dilakukan Rusia terkait konflik dengan Ukraina.
Pengamat internasional dari Universitas Teknologi Durban, Prof. Vulfelo Netswera, menilai langkah Putin itu akan menjadi presiden penting di masa depan. Ia menilai dukungan BRICS memberi Putin ruang untuk bertindak lebih percaya diri, sekaligus memperkuat posisi negara anggota lainnya dalam situasi serupa. Netswera menambahkan, pertemuan multilateral di luar orbit NATO yang membahas perang dan perdamaian ini merupakan yang pertama kali terjadi. Ia juga menyebut tanpa reformasi PBB, BRICS berpotensi tumbuh menjadi aliansi yang lebih erat dengan jaminan bersama. Dalam konteks ekonomi, Netswera menilai sudah saatnya BRICS menciptakan mata uang sendiri dan memperkuat perdagangan internal, apalagi di tengah ancaman tarif khusus dari Amerika Serikat yang dinilai sebagai bagian dari penataan ulang geopolitik untuk menekan blok tersebut. Hal senada disampaikan Dr. Anurda Chenoy dari Universitas Jawaharlal Nehru yang menyebut BRICS kini meningkatkan kolaborasi demi mempertahankan mayoritas global dan sistem multipolar. Ia menegaskan, BRICS bukan aliansi pertahanan maupun ancaman bagi negara lain, melainkan platform untuk perdamaian. Saat ini, BRICS menyumbang sekitar 40% ekonomi global berdasarkan paritas daya beli tahun 2024 dengan BRICS Plus diproyeksikan menjadi pasar dinamis berpenduduk 4,45 miliar jiwa. Analis hubungan internasional Gilbert Doctorow menambahkan negara-negara BRICS yang mendukung Rusia dalam menghadapi NATO berhak mendapatkan pembaruan informasi langsung dari Putin. Ia menilai Rusia memasuki perundingan Alaska dengan posisi tawar yang kuat, didukung keberhasilan militernya di Ukraina, serta kemampuannya bertahan dari sanksi keras Amerika Serikat. Kondisi ini menurutnya turut meningkatkan rasa percaya diri BRICS di panggung global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan rencana untuk memfasilitasi pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky guna membahas peluang penyelesaian konflik Ukraina. Trump mengungkapkan rencana tersebut pada Senin 11 Agustus 2025 dalam konferensi pers menjelang pertemuannya dengan Putin yang dijadwalkan pada 15 Agustus di Alaska, Amerika Serikat. Menurutnya, pertemuan tingkat tinggi berikutnya dapat melibatkan Putin dan Zelensky atau kedua pemimpin itu bersama dirinya jika kehadirannya diperlukan. Ia menegaskan bahwa Zelensky tidak diundang dalam pertemuannya dengan Putin pada Jumat mendatang. Trump menilai
pemimpin Ukraina itu sudah menghadiri banyak pertemuan serupa selama 3,5 tahun terakhir tanpa menghasilkan kemajuan berarti. Sementara itu, Moskow menuduh Zelensky mengingkari janji dan memperpanjang konflik yang dinilai tidak dapat dimenangkannya. Putin menyatakan pada prinsipnya tidak menolak untuk bertemu Zelensky, namun menekankan bahwa pertemuan tersebut memerlukan syarat tertentu. Presiden Rusia itu juga meragukan legalitas posisi Zelensky untuk menandatangani perjanjian yang mengikat. Ia menyoroti bahwa masa jabatan Zelensky berakhir tahun lalu, namun pemilihan umum baru tidak digelar dengan alasan darurat militer. Kondisi ini mendorong Moskow menyebut Zelensky sebagai pemimpin yang tidak sah. Menjelang pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska, Presiden Rusia Vladimir Putin mengintensifkan diplomasi dengan menghubungi para pemimpin kunci Global South, termasuk anggota BRICS untuk membangun dukungan terkait perang Rusia-Ukraina. Setelah bertemu utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara Global South. Mereka antara lain Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Brazil Lula da Silva. Menurut laporan Sputnik, para pemimpin tersebut mendapatkan pengarahan langsung mengenai perkembangan terbaru perundingan yang tengah dilakukan Rusia terkait konflik dengan Ukraina. Pengamat internasional dari Universitas Teknologi Durban, Prof. Vulfelo Netswera, menilai langkah Putin itu akan menjadi presiden penting di masa depan. Ia menilai dukungan BRICS memberi Putin ruang untuk bertindak lebih percaya diri, sekaligus memperkuat posisi negara anggota lainnya dalam situasi serupa. Netswera menambahkan, pertemuan multilateral di luar orbit NATO yang membahas perang dan perdamaian ini merupakan yang pertama kali terjadi. Ia juga menyebut tanpa reformasi PBB, BRICS berpotensi tumbuh menjadi aliansi yang lebih erat dengan jaminan bersama. Dalam konteks ekonomi, Netswera menilai sudah saatnya BRICS menciptakan mata uang sendiri dan memperkuat perdagangan internal, apalagi di tengah ancaman tarif khusus dari Amerika Serikat yang dinilai sebagai bagian dari penataan ulang geopolitik untuk menekan blok tersebut.
Hal senada disampaikan Dr. Anurda Chenoy dari Universitas Jawaharlal Nehru yang menyebut BRICS kini meningkatkan kolaborasi demi mempertahankan mayoritas global dan sistem multipolar. Ia menegaskan, BRICS bukan aliansi pertahanan maupun ancaman bagi negara lain, melainkan platform untuk perdamaian. Saat ini, BRICS menyumbang sekitar 40% ekonomi global berdasarkan paritas daya beli tahun 2024 dengan BRICS Plus diproyeksikan menjadi pasar dinamis berpenduduk 4,45 miliar jiwa. Analis hubungan internasional Gilbert Doctorow menambahkan negara-negara BRICS yang mendukung Rusia dalam menghadapi NATO berhak mendapatkan pembaruan informasi langsung dari Putin. Ia menilai Rusia memasuki perundingan Alaska dengan posisi tawar yang kuat, didukung keberhasilan militernya di Ukraina, serta kemampuannya bertahan dari sanksi keras Amerika Serikat. Kondisi ini menurutnya turut meningkatkan rasa percaya diri BRICS di panggung global. Rusia dikabarkan akan menguji coba rudal nuklir 9M730 Burezhnesny, senjata yang dijuluki Chernobyl terbang dan disebut sebagai kiamat tak terbendung. Informasi ini mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia III. Rencana uji coba rudal tersebut dilaporkan akan berlangsung di Kepulauan Novaya Zemlya. Berdasarkan citra satelit terbaru, sedikitnya 4 kapal Rusia yang sebelumnya berlabuh di dekat lokasi kini bergerak ke posisi observasi Laut Barents bagian timur. Aktivitas ini dinilai sebagai prosedur standar untuk uji coba rudal berskala besar. Otoritas penerbangan Rusia juga mengeluarkan pemberitahuan kepada para penerbang yang mencangkup wilayah udara seluas 40.000 km persegi di atas Novaya Zemlya. Pemberitahuan itu berlaku mulai 7 Agustus 2025 pukul 20 waktu setempat hingga Selasa malam 12 Agustus 2025 sebagaimana dilansir Let Bible. Rudal Burezhnesny pertama kali diumumkan Presiden Vladimir Putin pada 2018. Saat itu, ia menyebutnya sebagai rudal jelajah bertenaga nuklir yang tak terkalahkan dengan jangkauan hampir tanpa batas dan kemampuan menghindari sistem pertahanan rudal Amerika Serikat. Namun, sejumlah pakar barat meragukan klaim tersebut. Menilai senjata itu tidak memberikan keunggulan baru bagi Moskow serta berpotensi menimbulkan kecelakaan yang dapat melepaskan radiasi. Catatan uji coba rudal ini juga dinilai buruk. Menurut Nuclear Threat Initiative sejak 2016, Burezhnesny telah menjalani setidaknya 13 kali uji coba, namun hanya 2 di antaranya yang dinilai berhasil sebagian.
Detail teknis rudal tersebut masih minim diketahui publik. Putin hanya menyebut senjata ini dirancang untuk terbang rendah dengan lintasan yang sulit diprediksi. Seorang pakar nuklir bahkan menilai Burevestnik sebagai sistem senjata yang sangat bodoh karena justru dapat menimbulkan ancaman bagi Rusia sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.